Balik lagi di channel Krisna Adityo. Video ini adalah video lanjutan dari yang kemarin, masih membahas tentang dukungan orang tua terhadap anak yang ingin belajar musik ataupun orang tuanya yang kepingin anaknya belajar musik. Video yang kemarin itu membahas tentang langkah-langkah awal apa saja yang harus dilakukan saat anaknya mau mulai belajar musik. Video ini akan membahas tentang dampingan peran serta orang tua terhadap proses belajar musik anaknya. Yuk simak terus video ini, semoga teman-teman bisa simak sampai habis ya, semoga ya, yuk. Dengan menyimak video ini artinya teman-teman care banget dengan anaknya yang sedang proses belajar musik. Nah, kenapa sih orang tua kepingin anaknya bisa belajar musik? Ya, banyak loh ternyata. Kenapa begitu? Karena buktinya Mas Kris membuka iklan kursus musik Krisna Adityo Music Course ini. Buka iklan, banyak banget yang daftar, terutama orang tua yang kepingin anaknya belajar musik ya. Nah, dari situ ya, belajar musik ini memiliki efek positif ya teman-teman. Yang paling bisa dirasakan adalah perubahan kepercaya dirian si anak. Jadi pede anaknya ya kalau belajar musik itu. Nah, yang kedua bisa juga menyetabilkan emosional si anak, teman-teman. Nah, kadang yang suka tantrum, suka nangis, dengan belajar musik ini emosionalnya bisa stabil, dia bisa exciting belajarnya tuh. Yang ketiga juga membantu kognitifnya ya teman-teman di sekolah tuh, karena belajar musik ini mengasah otak juga teman-teman tuh. Jadi anak-anak yang udah stres belajar di sekolah, nah stimulusnya untuk mendukung kecerdasannya itu dengan belajar musik. Nah itu ya teman-teman. Urusan nanti di belakang si anak ini bisa berkarya di situ, bisa musik ini bisa mendukung kinerjanya dia, atau mungkin bisa menjadi profesi. Nah itu nilai plus ya teman-teman. Mungkin ada orang tua yang nggak suka anaknya menjadi profesi musik seperti Mas Kris ini, mungkin aja. Tapi musik ini bisa menjadi sebagai side profesi ya teman-teman. Dan teman-teman sebagai seorang kontraktor, sebagai dokter atau apa, banyak loh dokter yang kursus juga di sini, tapi bisa main musik ya. Jadi nggak ada masalah ya teman-teman. Nah, musik ini juga adalah sebuah keahlian teman-teman, yang dia membutuhkan keterbiasaan sehingga mengubah habitnya setiap hari menjadi habit yang lebih positif. Nah, beda dengan hobi yang koleksi, ngumpulin, terus beli, ngumpulin. Ini enggak ya. Kalau misalnya koleksi, ngumpulin, beli, ngumpulin, anaknya nangis, nggak dibeliin, nah sudah. Tapi kalau ini yang kita maksimalkan, yang dikoleksi adalah ilmunya, yang dikoleksi adalah bagaimana mengeksplorasi musik itu sendiri ya teman-teman. Apa saja yang menjadi langkah awal untuk mendukung anaknya, yaitu salah satunya mendampingi saat proses belajarnya, terutama anak di usia di bawah 15 tahun. Dengan cara mendampingi, maka orang tua mengerti seberapa anaknya ini mendapatkan respon dari si gurunya. Ya, seberapa anaknya ini menangkap, ya, maksud Mas Kris adalah menangkap materi dari yang diberikan gurunya. Apakah ngerti anaknya? Kalau anaknya nggak ngerti, udah les, udah bayar kursus, anaknya nggak ngerti, so percuma ya teman-teman. Nah, orang tua ini sebagai memantau. Itulah kenapa di Krisna Adityo Music Course untuk anak-anak usia 14 tahun ke bawah itu dianjurkan didampingi, apalagi di bawah 10 tahun wajib didampingi. Jadi kursusnya tuh berdua, anak dan orang tua, supaya apa, orang tua juga ngerti ini loh yang dipelajari. Nah, kadang kalau anak-anak belajar kursus itu mentok kan seminggu cuma 2 kali tuh, sehingga mentornya tidak menemani si anak ini setiap hari. Nah, yang menemani si anak ini setiap hari kan ya orang tuanya. Dengan orang tuanya ikut belajar musik, maka orang tuanya bisa berinteraksi di rumah untuk mengatur jadwal belajarnya, untuk menambah dia punya latihannya. Oke. Kadang kan anak nggak begitu paham ya kalau diberikan, apalagi kalau belajar online ya, apa aja sih yang dikasih gitu. Nah, orang tua ini bisa menangkap, oh ini loh. Jadi si guru ini juga mengajarkan orang tuanya. Itu yang Mas Kris lakukan selama ini ya.
Tugasnya ada dua ya, kalau Mas Kris selalu gitu. Ini buat mamanya, ini buat anaknya. Contohnya latihan pendengaran, latihan solfeggio yang membutuhkan partner. Oke, yuk sini latihan dulu sama mama yuk. Nah, kita coba. Da 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 da. Kakak tebak ya nadanya apa? Ini nadanya apa? Nah, dengan cara seperti ini si anak jauh lebih happy, orang tuanya juga happy kalau anaknya happy. Nah, itu ya teman-teman. Jadi peran serta orang tua dalam ikut proses belajar musik si anaknya ini benar-benar sangat signifikan itu. Dia punya impact-nya ya. Jadi dia bisa lebih melesat, jauh lebih mudah menerima materinya, dia latihannya teratur. Tuh, apalagi orang tuanya aktif report kepada gurunya. Ini loh. Nih misalnya ke Mas Kris ya. Mas Kris nih, misalnya anggap aja si David. Nah, si David ini latihannya nih hari ini. Besoknya dia kirim lagi video latihannya. Jadi yang mulai dari berantakan mainnya, berantakan, sampai rapi itu di videoin. Ya, ini yang menjadi titik awal di mana anak ini bisa belajarnya itu konstan, lurus teman-teman. Karena apa? Didukung dari orang tuanya juga. Dan ini juga mengurangi ya, jadi gini, mengurangi rasa ketidakpercayaan ya antara orang tua juga dan mentor gitu ya. Maksudnya adalah seperti itu. Nah, oh ya, buat teman-teman yang mau dukung channel ini, teman-teman bisa masuk di kolom ini ya teman-teman. Nah, itu ada super thanks. Teman-teman bisa mengapresiasi channel ini ya. Kalau misalnya teman-teman mau, kalau enggak ya nggak apa-apa ya. Ya udah, itu aja dulu. Dan buat teman-teman yang mau kursus musik di sini online ya, teman-teman juga bisa cek di kolom deskripsi ya, di Krisna Adityo Music Course. Nah, itu. Oke. Kemudian yang paling terakhir adalah ini. Belajar musik itu berproses ya, teman-teman. Artinya butuh waktu. Ya. Dan ini harus dipahami setiap orang tua. Nah, dan orang tua harus memahami juga sulitnya belajar musik. Sehingga yang diberikan kepada anak tingkat kesulitannya tuh orang tua ngerti. Oh, ini anaknya susah. Bagaimana caranya ya supaya bisa metodenya? Nah, mentornya biasanya akan mengarahkan, ini nanti latihannya di bagian ini ya Bu, Pak. Nah, nanti anaknya coba dikasih seperti ini, treatmentnya begini. Nah, kan dengan bersinergi antara mentor, orang tua, dan anak, ini adalah paling efektif. Ya, mentor, orang tua, anak nih, udah deh. Si anak ini pasti nanti apa yang diajarkan, apa yang dilatih di rumah, cepet bisanya. Ya. Yang penting orang tuanya bener-bener care ya untuk ini, nggak perlu dimarah-marahin. Ayo sini latihan piano, sampai disabet-sabet kayak Mas Kris dulu kan sampai disabet-sabet. Itu bikin trauma anaknya ya. Jadi belajarnya dengan lemah lembut, dengan asik gitu ya. Kayak main sama anaknya, kayak piknik sama anaknya. Itulah kenapa musik ini disebut sebagai main musik, karena memang menyenangkan. Oke, dengan adanya video seperti ini, harapan Mas Kris teman-teman bisa terbuka pandangannya, teman-teman bisa lebih care lagi dengan anak-anaknya, dan selamat untuk berlatih. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu dan salam harmonis.